Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempersembahkan video pendek tentang media sosial dan penyebaran informasi dalam perspektif kepemisahan dan hukum nasional. Di zaman sekarang, media sosial menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Informasi dapat menyebar dengan perkembangan itu. Namun, di balik semua kemudahan itu terdapat hal yang fatal dan berbahaya, di mana ketika seseorang langsung menyebarluaskan berita tanpa memastikan kebenarannya. Selamat menyaksikan. Guys, kalian udah lihat belum sih postingan terbaru? Kenapa postingan apa? Ini loh tentang Maya. Emangnya Maya kenapa? Katanya dia nyebarin jawaban ujian ke mahasiswa lain. Jangan langsung percaya deh, Dit. Belum tentu juga benar. Tapi tuh ini udah banyak tahu yang nge-share. Tuh. Nih, lihat. Udah banyak. Iya lagi, semua orang suka sama Maya. Iya kan, sampai juga lagi lihat di story. Rame ah. Guys, kalian lagi ngomongin aku ya? Tapi aku nggak ada kok nyebarin jawaban ujian. Ya, aku kan cuma ikut-ikutan share aja. Aku gak nyangka deh orang-orang langsung percaya begitu aja. Karena emang banyak Mai orang yang asal menyebarkan berita tanpa nyari tahu dulu faktanya. Tapi aku jadi malu masuk kelas. Orang-orang ngeliatin aku aneh. Wah, kenapa dalam Islam ada yang namanya prinsip tabayun? Tabayun itu apa? Jadi tabayun itu artinya mencari kejelasan dan kebenaran sebelum kita menyebarkan informasi. Ya, maaf ya yang banyak kita ikut-ikutan aja, soalnya banyak juga yang nge-share. Itu bahayanya media sosial, karena orang langsung menyebarkan berita cuma karena tahu cara informasi. Padahal dampak itu bisa besar loh. Yang baik-baiknya bisa besar, update, share buatnya, bisa besar, seperti aku. Maaf ya. Itulah pentingnya dalam hukum Islam menjaga kehormatan orang lain. Rasulullah juga mengingatkan bahaya menyebarkan semua informasi. Cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika ia menceritakan hal yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang bisa dianggap berdusta ketika dia menyebarkan informasi tanpa mencari tahu faktanya. Islam mengajarkan kita bahwa setiap berita harus diperiksa terlebih dahulu. Jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Nah, kalau misalnya kita langsung percaya langsung menyebarkan, itu bisa merugikan orang lain. Media sosial menjadi ruang komunikasi modern yang digunakan dalam penyebaran informasi. Namun, di balik kemudahan itu terdapat tantangan dalamnya, seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, tentang baik dan juga fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Apabila seseorang fasik datang kepada membawa berita, maka periksalah berita itu dengan teliti. Surah Al-Hujurat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki makna untuk yang pertama, memeriksa kebenaran berita. Yang kedua, tidak asal percaya pada berita yang belum valid. Yang ketiga, tidak asal menyebarkan berita tanpa adanya bukti. Dan prinsip tabayun ini menjadi pedoman muslim untuk membantu umat muslim dalam penyebaran berita yang menyesatkan. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika ia menceritakan semua hal yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Makna ini menegaskan bahwa larangan untuk menyebarluaskan informasi tanpa verifikasi. Sikap hati-hati dalam berbicara maupun menulis itu adalah bagian dari menjaga kehormatan orang lain.
Dalam pandangan hukum Islam, penggunaan media sosial harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab. Kita perlu menerapkan prinsip tabayun, yaitu memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Selain itu, kita juga harus menjaga kehormatan sesama dengan menghindari fitnah dan pencemaran nama baik. Islam juga melarang perbuatan yang menimbulkan mudarat, karena penyebaran hoaks dapat merugikan orang lain, baik secara sosial maupun psikologis. Di Indonesia, penyebaran berita palsu diatur melalui Undang-Undang ITE, larangan ujaran kebencian, dan aturan pencemaran nama baik. Keselarasan antara hukum Islam dan juga hukum nasional itu menunjukkan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi masyarakat dari dampak negatif penyebaran berita palsu. Jadi kesimpulannya, media sosial itu bisa menjadi sumber kebaikan jika digunakan dengan benar. Namun juga bisa menjadi sumber kerusakan bila digunakan tanpa tanggung jawab. Oleh sebab itu, umat Islam harus menerapkan tabayun, kejujuran, dan juga menjaga kehormatan sesama manusia. Dalam perspektif hukum Islam, setiap informasi wajib diperiksa melalui prinsip tabayun sebelum disebarluaskan, di mana hal ini sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang melarang keras untuk menyebarluaskan berita hoaks dan palsu. Nah, inilah teman-teman, media sosial memang memberikan kebebasan, tapi setiap kebebasan memiliki batasan. Dalam hukum Islam dan hukum nasional menegaskan bahwa kebebasan tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain, teman-teman. Jadi, fitnah dan pencemaran nama baik itu dilarang dalam hukum Islam karena tindakan tersebut dapat merusak kehormatan seseorang. Dan dalam hukum nasional, tindakan tersebut juga dikategorikan sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi hukum. Islam mengajarkan kita tentang nilai kejujuran dan bertanggung jawab saat kita berbicara maupun kita menulis. Tetapi, sejalan dengan itu, hukum nasional juga mengajarkan kita cara bermedia sosial dengan baik agar tercipta keamanan, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Sebagai generasi digital, kita dituntut untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Hal ini dapat kita wujudkan dengan mematuhi nilai-nilai dalam hukum Islam dan mentaati hukum nasional Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang aman, damai, dan juga penuh tanggung jawab. Forget to